Oke, selamat ketemu lagi dengan saya Jaka Widada. Hari ini kita akan praktek membuat pupuk berbasis mikroba. Ya. Jadi nanti yang pertama kita akan buat bioreaktornya, kemudian yang kedua kita praktek pembuatan pupuknya. Prinsipnya dalam pembuatan bioreaktor ini sebenarnya seperti fermentor, ya. Tapi kita sederhanakan agar para petani maupun para pengguna itu bisa membuat sendiri. Nanti kita akan praktek cara pembuatan bioreaktornya, kemudian bahan-bahannya ada di sekitar kita. Ya. Kita lihat, mari kita bersama-sama untuk membuat bioreaktor dan nanti kita lanjutkan dengan praktek pembuatan pupuknya. Mari. Baiklah, kita mulai untuk pembuatan bioreaktornya. Ini ada bahan-bahannya, kemudian ini alatnya. Alatnya cukup memotong peralon, kemudian kunci dan bor, serta mata bor yang bisa bervariasi. Kemudian untuk bahan-bahannya, ini drum yang 120 liter. Bisa didapatkan di toko-toko besi atau di pinggir jalan, ya. Kemudian rumah filter 2 beserta dengan isinya, filternya. Kemudian pompa blower ini yang kapasitasnya minimal 40 watt, ya, untuk ukuran 120 liter. Kemudian peralon. Kemudian yang juga cukup penting, ini adalah klep satu arah, ya. Ini klep satu arah 3 biji. Klep satu arah ini macamnya banyak. Ada yang seperti ini, hitam, ada yang dari kuningan. Ya, jelas ini aliran air hanya bisa mengalir satu arah, ya. Jadi nanti mudah kita cek, yang bisa dipencet itu adalah arah dari air. Kemudian pipa yang 60 cm, pipa elastis, ini pipa yang 80 cm. Kemudian beberapa konektor, ya, ini biasa digunakan untuk keran air. Kemudian ini nanti untuk pada tutupnya. Kemudian ini konektor-konektor, baik untuk konektor filternya maupun konektor pada selangnya dan juga lem balon dan seal, ya, supaya tidak bocor. Kemudian bisa kita mulai, ya. Ini cukup ini. Yang pertama kali kita buat adalah kita setting dulu untuk filternya. Kalau kita beli filter, ini ada dudukannya, ada bautnya, ya. Kemudian kita isi, ya, dengan dengan filternya. Ini yang cakul, bisa didapatkan di toko-toko besi, ya. Kita pasang. Demikian juga untuk satunya. Kita keluarkan isinya. Kita rapatkan, ya. Di dalam filter ini ada petunjuk di sini, in out, ya.
Kemudian ada knob di sini, ini untuk ngecek apakah airnya jalan atau tidak. Jadi setelah kita masukkan sini, ini kita bisa sambungkan ya. Jadi yang pertama ini yang bagian out kita sambungkan dengan nipple ya. Kemudian disambungkan ke bagian yang in di sini. Jadi di sini kita sambungkan. Sudah tersambung, ini sambungan nipple-nya kita pasang di sini. Kemudian di sebelah sini. Ini nanti air akan masuk ya dari bagian in ke bagian out-nya sini. Ya. Jadi nanti ini kita sambung dengan T, ya. Kemudian kita pakai sambungan yang sama-sama setengah. Ya. Kemudian ini klep satu arah kita pasang. Ya. Nanti untuk ngisi air, jadi jangan lupa pastikan arahnya. Ini arahnya ke bawah. Ya. Kita pasang di sini. Kemudian yang satunya nanti arahnya ke atas, pastikan arahnya ke atas ya. Jadi dua-duanya arahnya masuk. Satu untuk masuk air, satu untuk masuk udara. Kemudian kita pasang di sini. Terpasang. Kita tambahkan yang bagian bawah konektor untuk sambung ke selang nanti. Kemudian yang bagian di atas ini untuk nancapkan selang ketika isi air. Nah, jadi seperti ini, nanti air masuk ke sini mentok, airnya masuk ke sini, ya air yang keluar ini adalah air yang sudah disaring. Kemudian udara nanti juga masuk ke sini mentok dan masuk ke bagian sini. Jadi ini konstruksinya. Kemudian bisa kita pasang pada sambungkan dengan pompa dan dengan drum. Oke, kita lanjutkan. Tadi setelah terpasang filternya bisa kita buatkan untuk tempat biar nggak tersebar kemana-mana. Kemudian bisa fix, kita buatkan ini bisa pakai troli yang bisa kita beli di toko besi yang biasanya untuk ngangkut barang-barang ya. Kita buatkan juga untuk tempat blowernya, kita buat seperti ini. Jadi ini bisa kita lanjutkan drumnya, ini bisa kita taruh di depannya. Kemudian bisa kita buatkan penahannya dari besi ya. Nah, seperti ini sehingga ini tidak kemana-mana. Kemudian kita hubungkan dengan pipa yang panjang. Ini antara blower dengan pipa panjang bisa kita hubungkan ya. Untuk koneksi ke pompa ini bisa pakai seperti yang ada di atas, kita sambungkan biar mudah. Jadi ini lebih praktis ya. Bapak Ibu juga bisa menggunakan pralon ya untuk mengganti ini semua, tapi lebih praktis dengan yang model kompotan ini. Ini tinggal ditancapkan, kemudian kita klem ya. Kemudian yang ini kita sambungkan. Kemudian dengan pipa yang lebih pendek, sebelah sini bisa kita pasang
untuk nanti kita sambungkan ke dalam drum ya. Oke, jadi konstruksi bagian belakang ini dari blower, kemudian udaranya nanti naik ke atas, jalan ini satu arah belok ke filter dan masuk ke dalam tangki. Kemudian ketika kita ingin mengisi tangki, nanti selang dari PDAM atau dari sumur kita tancapkan di sini, air masuk ke sini mentok, kemudian masuk ke filter dan air yang ada di dalam tangki ini menjadi steril. Sekarang kita sambungkan ini dengan tangkinya. Bagaimana cara menyambungkannya? Ini tutup tangki kita lubangi dengan bor, dengan mata bor variabel seperti ini. Nanti kita bor sampai ukuran besar ini, sehingga nanti bisa kita pasang konektor seperti ini ya, ini setengah, dan bisa kita pasang di kasih seal ya, ini. Kemudian kita buat dua, yang satu untuk tadi masukkan udara dan air, satu bisa untuk angin-angin yang berkeluaran. Yang angin-angin kita buatkan konstruksi seperti ini juga hanya bisa keluar, tidak bisa masuk. Kita pasang. Kemudian yang ini kita hubungkan dengan nipple, kita hubungkan dengan yang dari pompa. Ini konstruksi secara keseluruhan di luar sudah selesai. Oke, yang bagian bawah kita lihat. Di bagian bawah seperti ini kita kasih sambungan pralon, jadi kita pasang konektor, kemudian pralon di bagian bawah kita kasih L, kita kita sambungkan sehingga nanti tidak perlu dilem, cukup dikencengin, kemudian kita masukkan, ini tutup rapat. Sudah selesai kita membuat bioreaktor. Nanti kita lanjutkan dengan praktek bagaimana memanfaatkan alat ini dan bagaimana alat ini bisa kita gunakan untuk produksi pupuk berbasis pada mikroba. Oke, kita punya versi yang lain dengan pralon. Jadi kalau dengan pralon pipa elastis ini kita ganti dengan pralon, cuma konstruksinya agak panjang karena banyak konektor di sini. Kemudian tetap menggunakan klep searah, ini masuk ke sana, ini masuk ke sana. Ya. Nanti kita sambungkan dengan blower. Ya. Memang kendalanya kalau dengan pralon itu kadang-kadang tidak bisa kita lem, karena kalau dilem nanti susah bukanya. Ya. Tapi bagian-bagian yang fix ini bisa dilem, kemudian bagian yang dilepas ini bisa tidak dilem. Ini adalah versi dengan pralon. Oke, sekarang alat yang kita buat sudah siap untuk kita gunakan untuk produksi. Sebelumnya tong kita cuci bersih dengan sabun, kemudian kita lap dengan alkohol atau dengan spiritus, kemudian kita pastikan bahwa konstruksinya semua rapat, filter terpasang, kemudian kita mulai untuk pembuatan pupuk berbasis mikrobanya. Nah, kita akan lihat bahan-bahannya sederhana. Ini kita yang pertama itu gula pasir, ya. Gula pasir ini 1 kilo untuk nanti 100 liter. Kemudian gula pasir ini bisa kita ganti dengan 1 liter molase, lebih murah ya. Jadi kalau gula pasir 12.500, molase 7.000 lebih murah ya. Kemudian kita gunakan sumber amilumnya ini, itu diol instan. Diol instan itu singkong yang sudah direbus sebenarnya.
Jadi tiwul instan ini kalau di Jogja mudah carinya, tapi kalau yang di luar Jogja itu bisa diganti dengan singkong ya. Gimana caranya? Singkong ini nanti dipotong-potong, kemudian dikukus. Setelah matang, nanti kira-kira 1 kilo singkong ini di blender, tambah air ya, air bersih, air matang, nanti bisa untuk menggantikan tiwul di sini. Kemudian sebagai sumber proteinnya atau sumber nutrisinya ini adalah ragi roti, ini nanti sebagai sumber yeast extract. Jadi bagaimana cara membuatnya? Ini nanti kita tambahkan 2 bungkus ini, kita tambahkan dengan 1 gelas atau 1,5 gelas air, kemudian kita rebus dan setelah mendidih kita diamkan 20-30 menit ya, agar selnya pecah. Atau kalau kita punya panci presto atau punya autoclave, itu dimasukkan di dalam autoclave itu lebih cepat. Jadi nanti jadinya akan seperti ini, yang sudah direbus, ini gelnya sudah pecah, nanti siap digunakan. Kemudian bahan yang terakhir itu adalah biang dari bakteri ataupun wayati yang akan kita buat. Ini kita bisa beli di toko-toko pertanian ya, atau kita bisa dapatkan dari laboratorium, adalah bisa PCR, bisa dikontrol dan sebagainya. Atau kami juga membuat kemasan yang siap pakai. Jadi ini seperti halnya pupuk berbasis mikroba instan. Jadi kalau ini lebih praktis karena ini di dalam satu kemasan ini sudah berisi semua ini tadi. Di dalam kondisi kering, bisa kita simpan cukup lama, kita transport ke luar daerah juga mudah. Nanti tinggal ini kita isi ya, kita isi 3/4-nya, ini kita buka, kita masukkan. Setelah dimasukkan, kita colokkan ke dalam listrik sehingga sudah 4-5 hari sudah jadi pupuk sebanyak lebih dari 100 liter. Jadi ini selang dari PDAM atau dari sumur, kita tancapkan di sini, maka air akan mengalir ke sini. Kalau kita lihat di bagian saringannya kelihatan kotor ya, bisa di sini kotor. Ini artinya kotoran yang ada di air keran atau air sumur ini tersaring dengan baik. Kemudian air yang masuk sini itu air yang sudah steril ya. Nanti ini kita isi 3/4-nya. Setelah 3/4-nya bahan-bahan kita masukkan. Ini air yang ada di sini, ini adalah air yang sudah bersih, bebas dari kuman. Ini kita isi 3/4. Air kita isi 3/4, keran kita matikan, kemudian kita siap menuang bahan-bahan yang ada di sini ya. Kita tuang dulu ya. Ini tiwul instannya kita tuang. Kemudian gulanya juga kita tuang. Kemudian ini tadi ragi roti yang sudah kita hidrolisis, kita tuang. Kemudian yang terakhir yang bakterinya ini kita tuangkan ya. Kita tuangkan. Ya, sudah semua. Kemudian kita tutup rapat ya. Kemudian listrik kita hidupkan.
maka akan terlihat udaranya. Selain dia memberikan oksigen juga sekaligus mengasuh karena kekuatan dari blower yang cukup besar. Kemudian ini kita tutup rapat selama 4-5 hari, dan nanti setelah itu siap digunakan. Ini sudah idealnya kita beli di toko-toko pertanian. Demikian untuk pembuatan pupuk basis Mikoba ini secara praktis. Kemudian biangnya ini kita bisa ganti berbagai macam, bisa kita beli di toko pertanian atau kita dapatkan di laboratorium untuk bisa untuk plant growth promoting bakteri atau PGBR, atau juga untuk biokontrol dan sebagainya. Nanti bisa kita perbanyak dengan alat ini. Alat ini juga berguna untuk membuat probiotik untuk ternak. Bisa dengan yogurt sebagai pengganti biangnya, kita aduk selama 5 hari, maka nanti ini akan jadi probiotik untuk ternak. Bahkan alat ini juga bisa digunakan untuk pengomposan padat. Jadi nanti caranya sama, cuma hidupnya blower ini adalah mungkin 2-3 jam per hari. Demikian untuk keseluruhan pembuatan pupuk ini, mudah-mudahan bermanfaat dan sampai ketemu lagi.